Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Alif Saifullah, NPM saya 0620101048. Di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi modul 2. Yang pertama yaitu komponen sistem operasi. Sistem operasi memiliki 3 komponen utama, yaitu pertama, kontrol program, atau program ini berfungsi mengendalikan program pemroses, mengatur storage, dan mengatur data. Tugas ini meliputi penempatan data, pencarian data, pengaturan instruksi, dan penjadwalan setiap komponen komputer. Contohnya, supervisor merupakan cara rutin yang mengelola pemakaian CPU, storage, alat input-output, dan lainnya. Menutup hubungan software dan hardware. Yang kedua, program pemroses. Program atau kumpulan program yang disediakan untuk mengelola instruksi-instruksi yang diberikan pada komputer. Contohnya, penterjemah bahasa seperti compiler, assembler, dan interpreter. Ketiga, sistem input-output, yaitu merupakan cara rutin yang menghubungkan program dengan alat-alat luar seperti printer, plotter, dan sebagainya. Selanjutnya, struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi merupakan struktur yang terdapat sistem operasi yang didasarkan pada sebuah platform. Perangkat keras yang digunakan. Berikut ini struktur sistem operasi, yaitu yang pertama ada monolithic system, terdiri dari sistem operasi terdiri dari kumpulan produs masing-masing dapat memanggil yang lainnya apabila dibutuhkan. Tidak ada konsep informatic hiding, semua produs kelihatan. Cara kompilasi yaitu mengkompil semua produs dan melink menjadi objek file oleh linker. Yang kedua, sistem layer, terdiri dari mengorganisasikan sistem operasi menjadi layer-layer hierarki. Kedua, pertama kali THE dibuat oleh BW Dijkstra. Yang ketiga, virtual machine, terdiri dari time sharing, salinan dari hardware, kernel atau user mode, dan interrupt menjadi simulasi. Yang keempat, client server. Client server mengirimkan permintaan ke proses server yang akan bekerja, kemudian hasil dikembalikan ke user. Kernel hanya menangani komunikasi antara klien dan server. Selanjutnya ada konsep proses. Pengeksekusian proses yaitu perubahan keadaan. Keadaan proses didefinisikan dalam bagian aktivitas yang berjalan, yaitu proses. Masing-masing proses bisa salah satu keadaan berikut. Pertama ada new, proses sedang dibuat. Lalu kedua ada running, instruksi sedang dieksekusi. Ketiga ada waiting, proses sedang menunggu untuk beberapa event terjadi. Selanjutnya ada ready, proses sedang menunggu pemberian prosesor. Dan terakhir ada terminate, proses setelah selesai eksekusi. Dan di sini juga ada diagram keadaan proses. Dan ada keterangannya yaitu admitted, yaitu proses baru masuk status ready. Selanjutnya ada scheduler dispatch, yaitu penjadwalan mengirimkan proses ke running. Ketiga ada interrupt, yaitu proses yang sedang running diinterupsi oleh proses lainnya dan dimasukkan pada status ready. Dan keempat ada IO or event wait, yaitu proses yang sedang running membutuhkan peralatan IO atau menunggu penyelesaian peralatan IO sehingga proses diantarkan pada status waiting. Selanjutnya ada IO or event completion, yaitu proses yang sudah mendapatkan peralatan IO atau jatah IO sudah komplit, maka proses dimasukkan ke status ready untuk pengiriman kembali ke status running. Dan terakhir ada exit, yaitu proses yang sudah menyelesaikan eksekusinya. Selanjutnya keadaan proses, yaitu proses yang ada pada sistem operasi akan mengalami suatu keadaan atau kondisi tertentu. Ada 3 macam keadaan yang dialami oleh suatu proses. Yang pertama running, proses sedang dieksekusi oleh CPU. Yang kedua ada ready, proses menunggu untuk dieksekusi. Yang ketiga ada block, tidak dapat dieksekusi sampai kejadian terjadi. Biasanya terjadi pada saat proses IO. Selanjutnya ada PCB atau proses control block. Pada masing-masing proses dipresentasikan dalam sistem operasi oleh proses control block atau PCB dan juga disebut task control block.
PCB berisi beberapa kumpulan spesies informasi dengan suatu proses yang spesifik. Berikut ini proses state, yaitu status atau keadaan proses new, ready, running, waiting, halted, dan seterusnya. Kedua ada program counter, yaitu counter yang mengindikasikan address dari instruksi berikut untuk eksekusi proses yang berlangsung. Yang ketiga ada CPU register, yaitu register sangat banyak dan bermacam-macam, tergantung pada arsitektur komputer. Register-register ini seperti akumulator, index register, stack pointer, dan general purpose register ditambah beberapa kode kondisi informasi. Selanjutnya ada penjadwalan proses. Objektivitas multiprogramming yaitu mempunyai beberapa proses yang running pada semua waktu dan memaksimumkan utilisasi CPU. Objektivitas time sharing yaitu untuk beralih CPU di antara proses-proses dengan frekuensi di mana pemakai-pemakai bisa berinteraksi dengan masing-masing program. Ketika program sedang running. Sistem uniprosesor yaitu tidak akan pernah lebih dari satu proses running. Seandainya ada proses yang lebih dari satu, penghentian berhenti. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.